Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kiranya ibadah kita ini berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita memperoleh kehidupan, kekuatan dalam menjalani kehidupan kita di kemudian hari. Untuk itu, marilah kita berdoa dalam hati sejenak. Amin. Kita mulai ibadah kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia pada hari kemuliaan. Engkau telah menyatakan kasih setiamu kepada kami, agar kami mengenal kebahagiaan yang ada padamu. Karena itu kami merendahkan diri kami dan memohon kepadamu, berikanlah Roh-Mu yang kudus itu kepada kami, agar kami percaya akan kasih-Mu kepada kami, dan kami senantiasa mendengarkan suara-Mu yang senantiasa memanggil kami, agar kami layak menerima keselamatan yang telah Engkau sediakan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi.
Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-67 ayat 1 sampai dengan 8. Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat ke-8. Marilah kita membacanya secara responsoria. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Kita bernyanyi. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyesali segala dosa, kejahatan kita yang telah kita lakukan di hari-hari yang lalu. Dan dengan kerendahan hati marilah kita memohon keampunan dosa kita kepada Tuhan kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa bergelimang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala kejahatan kami dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu,
sehingga kami menjadi anak-anak yang setia menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi. Kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada kita minggu ini, tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Allah kita. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Segala
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403. Hujan berkat dan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga akan diberi padamu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Dia tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan gunung, bunyi deras terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, Dia tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah, ini kami berseru. Bila dengan limpah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita di Minggu 20 Agustus 2023 ini tertulis pada kitab Roma pasal 11 ayat yang pertama sampai 2a, kemudian dilanjutkan dari ayat 29 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita, kiranya Bapak Ibu semua bersedia dan berkenan mengikuti di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Sisa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umat-Nya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umat-Nya yang dipilih-Nya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilan-Nya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahan-Nya atas mereka semua. Sampai di situ pembacaan nats firman Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita adalah bangsa-bangsa bersyukur atas kemurahan Allah. Kalau dikatakan bangsa-bangsa, lalu diikuti dengan kata bersyukur, kemudian diikuti atas kemurahan Allah. Namun pada teks kita hari ini, Paulus membuka dengan pertanyaan. Adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Firman Tuhan kali ini dibuka dengan sebuah pertanyaan. Lalu dijawab sekali-kali tidak. Kalau kita melihat dan mengikuti bagaimana perjalanan kehidupan orang Israel, tentu kita mengetahui bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah. Mereka adalah bangsa yang sangat dikasihi dan disayangi Allah. Namun dalam proses mereka mengikuti Allah di dalam kehidupannya, sering sekali mereka mengkhianati Allah dengan menyembah dewa Baal. Lalu kita mau melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana di dalam kehidupan ini, semua itu kita peroleh hanya karena kasih dan kemurahan Allah. Terkadang dalam sebuah kehidupan ini, kita selalu mengatakan bahwa berkat, bahwa kebaikan itu selalu dilihat dari sisi yang positif. Selalu itu bisa kita katakan berkat, selalu itu bisa kita katakan kebaikan jika hal itu memberikan keuntungan kepada kita. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang mungkin menurut pandangan kita itu tidak memberi keuntungan? Apakah tidak ada berkat di dalam kesusahan dan penderitaan yang boleh kita lewati? Maka firman Tuhan ini mau mengarahkan kita bahwa bagaimana perjalanan orang Israel ini bukan tentang Allah yang tidak berkenan kepada mereka, tetapi beberapa dari mereka yang tidak berkenan atas kemurahan dan kasih karunia yang hendak Allah berikan dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita pernah mendengar istilahnya dalam bahasa Batak, hacit mulak mengido, hacitan mulak mangalean. Kira-kira artinya sakit memang kalau permintaan kita ditolak, tapi lebih sakit lagi kalau pemberian kita ditolak. Lalu inilah yang terjadi ketika Allah hendak memberikan dengan kerelaan hatinya kepada bangsa yang Dia kasihi, namun pada kenyataannya ada beberapa di antara mereka yang tidak berkenan menerima apa yang hendak Allah berikan. Lalu kalau kita melihat ini adalah sesuatu hal yang tidak baik, ini adalah suatu hal yang negatif. Namun apa dampak hal yang kita lihat tidak baik dan negatif ini? Ternyata dia memberikan dampak yang luar biasa bagi kita. Kalau kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada ayat 30 dikatakan di situ, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Karena ketidaktaatan dan penolakan yang dilakukan oleh bangsa Israel, maka kita mendapat kemurahan dan kebaikan Allah. Sehingga kebaikan dan kemurahan Allah itu sekarang tidak lagi bersifat hanya pada satu bangsa, tetapi secara universal kepada semua bangsa-bangsa. Maka melalui perjalanan itu kita harus bersyukur. Ikon olodohita maka mauliatehon. Kita harus berani bersyukur dan berterima kasih atas setiap
pemberian dan kebaikan yang Tuhan berikan. Maka kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Paulus juga dipilih bukan dari ketaatannya. Paulus dipilih dan dipakai dari ketidaktaatan dan justru pengkhianatannya kepada Kristus. Paulus selalu mencari orang yang mempercayai dan mengikut Kristus dan hendak membinasakan mereka, membunuh mereka. Tetapi apa yang dilakukan kepada Paulus? Dia dipakai dalam kehidupannya sebagai melanjutkan misi Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka hal itu mau mengatakan kepada kita, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang mendatangkan suatu kebaikan secara universal, karena Paulus bukan berbicara tentang keselamatan universal, tetapi Paulus mau mengatakan bahwa kebaikan dan kemurahan Allah itu diberikan secara universal, tidak mengenal batas dan ruang. Karena kalau berbicara keselamatan, maka keselamatan itu hanya Tuhan yang mampu mengatakan itu, bukan Paulus. Namun Paulus berani mengatakan bahwa kebaikan Tuhan itu sungguh ada dalam hidup kita. Namun apa yang sering menghambat kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, untuk melihat dan merasakan kebaikan dan kemurahan Allah dalam kehidupan kita adalah dosa yang membelenggu kita. Bahkan dalam doa Bapa kami juga apa dikatakan? Kita meminta pengampunan dosa dan kita juga ingin mengampuni dosa sesama kita. Ternyata dalam kekaguman kita tentang pengampunan akan dosa, kita juga memiliki ketakutan tidak mampu mengampuni dosa sesama kita. Maka firman Tuhan hari ini mau mengatakan, bersyukurlah, berterima kasihlah, karena kasih dan kemurahan Allah itu senantiasa menyinari hidupmu, senantiasa memberkati hidupmu, sama seperti khotbah minggu lalu tentang Yakub. Dalam penderitaan, Allah mau memperlihatkan bagaimana penyertaan dan kebaikan Allah di dalam kehidupan Yakub. Maka lagi-lagi saya mau bilang kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, terkhusus kepada teman-teman kami yang mungkin dalam masa-masa pendidikan, pekerjaan, jangan takut dengan penderitaan. Jangan takut dengan kesusahan. Tapi takutlah ketika kita menolak kebaikan, ketika kita menolak berkat dan kemurahan Allah di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa kita menolak Dia? Kita pergi kepada Tuhan yang lain. Kita tidak setia kepada Dia di dalam kehidupan kita. Maka lagi-lagi saya katakan, setiap orang mudah untuk jatuh cinta, namun setiap orang tidak mudah untuk setia. Belajarlah dari Rasul Paulus dalam panggilannya dengan latar belakang yang begitu menyedihkan dan membuat dia diolok-olokkan oleh banyak orang, tapi dia mampu menunjukkan kesetiaannya kepada Kristus untuk melanjutkan misinya. Maka dia memperoleh sukacita yang luar biasa. Itulah wujud dari orang-orang yang bersyukur atas kemurahan yang diberikan Allah. Maka kita melihat dari 12 suku, hanya 2 sukulah yang mendapat kemurahan daripada Allah, yaitu suku Juda dan suku Benyamin. Maka Yesus Kristus adalah suku Juda dan Rasul Paulus adalah suku Benyamin. Maka jadilah bagian dari bangsa-bangsa itu yang mendapat kebaikan dan kemurahan Allah, seperti
lagu yang mengatakan Amazing Grace, ajaib benar anugerahmu. Maka kekaguman manusia bukan hanya lewat kata-kata, tetapi kekaguman manusia yang melihat dan merasakan kebaikan dan kemurahan Allah, dia tunjukkan melalui kesetiaannya dalam mengikut dia. Unang manipil, unang mardua roha, unang mardua jalan. Karena orang yang setia akan mendapatkan upah dari kesetiaannya. Jadilah bagian yang bersukacita, jadilah bangsa yang merasakan kebaikan dan kemurahan Allah, sehingga ragam kehidupan ini, penderitaan yang di dalamnya Tuhan bahkan menyelubungkan berkat-berkat dan kebaikannya, nikmati itu sebagai proses dalam kehidupan, sehingga kita menjadi bangsa-bangsa yang terpilih, bangsa-bangsa yang mendapatkan kemurahan Allah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kebaikan dan penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami telah bersama mendengar firman-Mu, di mana melalui kesaksian Rasul Paulus, di perjalanan kehidupannya yang Tuhan juga pakai dia dari kelemahannya, sehingga Tuhan menguatkannya dalam sebuah panggilan mengikuti misi pelayanan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka kami juga hendak merasakan sukacita dan kebaikan yang daripada Tuhan. Bukan karena kekuatan dan hebat kami Tuhan, kami boleh hidup, kami boleh ada sampai saat ini. Namun semua itu adalah pemberian, namun semua itu adalah hanya karena kemurahan Allah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami layak untuk bersyukur, sehingga kami layak untuk berterima kasih di dalam kehidupan kami. Dengan cara kami mengikuti ragam kegiatan di tengah-tengah gereja Tuhan, kami mengambil bagian sehingga kami turut serta untuk menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Maka berikanlah kami kekuatan dan pertolongan yang daripada Tuhan, karena dunia ini jahat dan selalu menawarkan hal-hal yang bisa membuat kami mendua hati daripada Tuhan. Sehingga pertolongan dari Tuhanlah yang senantiasa menolong kami dari segala godaan dan pencobaan. Bapa yang baik, kehidupan kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Secara khusus kami mendoakan Tuhan gerejamu, GKPI Pamen ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kesatuan hati terlebih kerendahan hati, baik itu di kalangan jemaat, terlebih di kami para kalangan pelayan Tuhan. Bapa yang baik, kiranya Engkau memberkati tumbuh kembang gerejamu ini, menjadi gereja yang terpanggil untuk mencari jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi mengikut dan percaya akan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudari kami di sini yang di dalam perkuliahan mereka, yang di dalam pekerjaan mereka, kiranya Tuhan yang senantiasa berkati mereka dalam pendidikan mereka. Mungkin banyak di antara mereka Tuhan yang bukan asli tinggal atau orang Medan ini, tetapi mereka harus merantau untuk mencari pendidikan dan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka di tempat ini, di kota ini Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka semangat secara khusus buat keluarga mereka yang jauh daripada mereka. Tuhan senantiasa berkati dan berikan kesehatan, tambah-tambahkan rezeki kepada keluarga dan orang tua mereka Tuhan, sehingga apapun kebutuhan mereka di tempat ini boleh dicukupkan dan mereka boleh menggunakan dengan baik dan penuh rasa syukur. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan pelanggaran.
Ampuni kami Tuhan, agar kami semakin layak dan semakin banyak menerima berkat yang daripada Tuhan. Serta pakailah hidup kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini bagi sesama kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita kembali bernyanyi. Dan bukan karena kebajikan hidupku, bukan persembahanku, dan bukan pula hasil perjuanganku. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan Putra Tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Firman Tuhan yang mengantarkan kita untuk mengumpulkan persembahan kita tertulis dalam 2 Samuel pasal 2 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setia-Nya kepadamu. Aku pun akan berbuat kebaikan yang sama kepadamu karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kita mengumpulkan persembahan kita.
isi gedang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persembahan Tuhanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu dan ajabu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.